Kepada Ibu Suwarsi selaku Kepala Sekolah SD 1 Wonosari yang saya hormati, kepada Ibu Fitriani selaku pengajar praktik guru penggerak yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktu hadir di ruangan ini, dan pada anak-anak yang insya Allah selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan atau agenda pendampingan individu kedua calon guru penggerak yang nantinya akan membahas visi guru penggerak dan mengaitkan merefleksikan kepada visi sekolah kita SDN 1 Mulyosari. Salawat serta salam marilah kita sajawakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, tujuan kegiatan hari ini yaitu pendampingan individu tadi yang sudah saya sebutkan. Nantinya akan kita bahas atau kita diskusikan visi guru penggerak dengan visi yang ada di sekolah kita. Namun sebelum kegiatan inti kita, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Suwarsi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fitriani selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anak yang Ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat. Maka pada pagi hari ini yang cerah kita bisa melaksanakan acara yang tidak biasa. Salawat beriring salam mari kita sanjung agungkan kejunjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia terlebih di akhirat. Bapak Ibu dan anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kegiatan pendampingan individu kedua oleh calon guru penggerak yang temanya sosialisasi visi dan misi guru penggerak. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, mari kita untuk saling bekerja sama mengkomunikasikan apa yang menjadi visi di sekolah kita, ataukah nanti dari guru penggerak bisa memberi masukan visi dan misi untuk sekolah kita di tahun depan. Kalau kemarin visi sekolah kita itu dengan akronim Preman Berkarya, kedengarannya kayaknya kurang ya. Tapi isinya sebenarnya sangat-sangat bagus, yaitu mewujudkan generasi berprestasi, berinovasi, aman, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya dalam sekolah hijau yang ramah anak. Nah, alhamdulillah memang sekolah kita kan sudah termasuk hijau ya Bu. Dan kemarin waktu di Astra lomba penghijauan ya untuk non pohon, alhamdulillah sekolah kita mendapatkan juara 3. Nah, kedepannya
monggo dimusyawarahkan apakah visi ini bisa untuk ditambah lebih baik lagi atau diadopsi dari visi guru penggerak. Monggo nanti dimusyawarahkan. Sebenarnya program ini sangat bagus karena sekolah kita baru ada 2 guru penggerak ya, guru penggerak 1 dan CGP-nya 1, masih kalah banget dengan sekolah lain seperti sekolah SD 2 Kertosari, Wonodadi itu hampir 8 ya, 8an setiap sekolah. Nah kita baru 2. Ayo Bapak Ibu yang memang sudah mendapatkan panggilan untuk mendaftar guru penggerak, dicoba supaya sekolah kita guru-gurunya juga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program yang diadakan pemerintah. Ibu rasa nanti lebih banyak untuk bermusyawarah dengan calon guru penggerak, dengan ibu pengajar praktik dan Bapak Ibu guru. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Suwarsi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengajar praktik kepada Ibu Fitriani. Disilakan. Terima kasih Bu Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suwarsi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Mulyosari, Bapak Ibu dari SDN 1 Mulyosari yang tentunya saya banggakan, serta anak-anak hebat dari SDN 1 Mulyosari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah difasilitasi ya Bu Warsi untuk melakukan pendampingan individu yang kedua. Pendampingan individu yang kedua ini kita akan membahas tentang visi dari guru penggerak, yaitu dari Ibu Rati, yang kedepannya insya Allah akan ada perubahan itu Bu Wasit. Jadi kalaupun sudah ada visi yang ada Bapak Ibu, semoga dengan visi yang dibawa Ibu Rati nantinya kita ini punya bayangan ketika kelak kita akan menjadi kepala sekolah, begini ya kalau kita membuat visi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon selaku pendamping kerjasama dari Bapak Ibu dan anak-anakku agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama juga semoga Ibu Rati kedepannya bisa lulus dari program guru penggerak. Itu saja untuk diskusi, saya kembalikan lagi ke Ibu Rati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitriani menyampaikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya kita pada acara ini yaitu diskusi tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Baik, di sini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Dari awal saya dinyatakan lulus seleksi guru penggerak sampai dengan hari ini, itu mungkin Bapak Ibu di sekolah melihat saya sepertinya sok sibuk segala macam ya Pak. Itu karena memang ya ini kegiatan saya sekarang ditambah untuk mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu. Baik, jadi kita mulai saja Bapak Ibu. Kenapa sih saya menyampaikan atau saya sebagai guru penggerak perlu menyampaikan visi dan prakarsa perubahan bagi sekolah kita? Karena memang itu penting kita lakukan Bapak Ibu. Karena memang mungkin sejauh ini kita bukan tidak tahu ya, tapi mungkin secara langsung kita sudah melakukan visi tersebut. Cuma secara tidak sadar kita belum memahami apa itu visi dari sekolah kita SDN 1 Mulyosari. Baik, selanjutnya sebelum ke poinnya, di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita,
Menurut beliau, pendidikan itu merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman. Jadi kita tahu bahwa peserta didik kita itu terlahir dengan berbagai macam karakter, terlahir dengan berbagai macam sifat, karakter dan sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan mengenai hidup manusia yaitu kodrat alam. Karena setiap anak itu terlahir membawa atau memiliki karakternya masing-masing. Yang kita tahu, kita sudah menghadapi berbagai macam jenis karakter ya Bapak Ibu. Ya mungkin mohon maaf Pak Sarmin yang sudah lama, yang sudah senior, sudah mengalami berbagai macam banyak permasalahan anak. Kemudian mungkin sampai dengan yang kitanya sendiri emosi segala macam. Jadi memang pada dasarnya anak itu memiliki atau terlahir sesuai dengan karakternya masing-masing seperti itu. Kemudian kodrat zaman, kita tahu bahwa zaman sekarang itu teknologi mempengaruhi kodrat anak itu sendiri. Kita tahu bahwa anak sekarang sudah kecanduan, mungkin sudah lebih paham dengan teknologi, yaitu HP, gawai kalau menurut bahasa pendidikannya. Baik, selanjutnya kita refleksikan nih, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu ada berbagai aspek atau makna. Yang pertama, pendidikan itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya, pendidikan itu berbudaya. Pendidikan itu berorientasi pada siswa. Pendidikan itu harus melahirkan budi pekerti. Pendidikan adalah perubahan. Pendidikan itu membangun peradaban. Jadi yang kita tahu memang intinya pendidikan ini bisa membawa perubahan ke depannya. Ya Bapak Ibu ya, karena memang jelas pendidikan itu merubah segala kondisi dan apa yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak ini sebenarnya pada umumnya nilai-nilai seorang guru yang secara tidak langsung, secara tidak sadar kita sudah memiliki. Cuman memang kalau di guru penggerak itu kita lebih diprioritaskan, lebih ditingkatkan lagi. Yang pertama, kita harus mandiri. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif atau kerjasama. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, berpusat pada murid. Nah, selanjutnya kalau tadi ada nilai, kemudian ada peran guru penggerak. Jadi diharapkan ke depannya secara signifikan nantinya guru penggerak akan membawa peran di sekolahnya itu seperti apa. Nah, ini tujuannya yang harapannya bisa secara signifikan ada perubahan. Seperti itu. Yang pertama, bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, yang selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang selanjutnya menggerakkan komunitas praktis, dan yang terakhir menjadi coach bagi guru lain. Ya, ini harapannya bisa ada perubahan ke depannya secara signifikan, walaupun mungkin secara tidak langsung ya. Kita sama-sama sudah menjalani ini secara tidak sadar, berat ya, pelan-pelan ya Bu. Itu tadi harus adanya kolaborasi, kerjasama Bapak Ibu, karena memang kita tahu kita sudah, contoh kecilnya sudah PMM itu mungkin menurut kita yang ini aduh rasanya gitu ya Pak, berat. Ada yang sudah kita lakukan tapi belum lulus, belum dapat sertifikat. Nah, itu perlu adanya kolaborasi, mungkin terutama bagi yang guru muda dengan guru senior, itu memang harus ada kolaborasi, saling kerjasama ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama.
Gimana Pak? Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu. Terdapat kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang kita sempurnakan, kita tambahi dari yang ada di situ. Memang sebelumnya saya belum menyampaikan visi saya, tapi sebelum menyampaikan visi itu tadi kita tahu bahwa atau kita melengkapi dulu nih kalimat rumpang yang ada di depan ini. Baik, sebelum kita diskusikan ini, mohon maaf tadi saya sudah membagikan lembar penilaian khusus untuk rekan sejawat untuk Bapak Ibu. Mohon nanti kita sama-sama diskusi, sama-sama mengisi. Kemudian untuk anak-anak silakan nanti sambil dikerjakan ya. Jadi Ibu juga sudah bagikan, silakan kita sama-sama mengerjakan. Nah, kemudian ini yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Kita mulai diskusinya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 6 kalimat rumpang. Kita itu berharap seperti apa sih Bapak Ibu untuk murid kita? Ya, ini mungkin ada murid-murid kita di sini, kita bisa sambil membayangkan ketika memang kita mengajar, apa sih harapan kita, apa sih cita-cita kita untuk murid yang seperti apa, gitu contohnya. Di sini memang saya sudah buat masing-masing kertas ini jadi konsep diskusinya. Nanti saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu. Saya bagikan ini sudah berisi masing-masing satu dari ke-6 kalimat rumpang di depan. Jadi nanti ketika memang Bapak Ibu sudah mengisi, nanti tetap kami pandu. Saya ataupun Bu Fitri nanti akan memandu bagaimana cara mengisi rumpang ini. Ya Bapak Ibu ya, kan dari mengisi, kemudian mengisi minta ya akan saya berakhlak apa ya, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kalau yang dapat bagian kedua, kita percaya bahwa murid misalnya membawa minat bakatnya sendiri, itu kalau yang kedua. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan harapannya di situ. Kemudian kalau yang dapat poin ketiga di sekolah, kita mengutamakan apa nih? Visi Pak. Mohon bantuannya. Oh, itu masuk tujuannya. Di situ apa sih? Kalau kan kita bareng-bareng aja, bagi prosesnya di kesepakatan bersama aja. Kita kan di sekolah mau gimana sekarang Oke. Lama ya Bu ya. Oke baik Bapak Ibu, kita pandu aja. Kalau yang mendapat poin pertama nih kita sepakati, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Setuju nggak Bapak Ibu? Berakhlak dengan program
sangat luar biasa sudah kita jalankan. Ada sholat duha berjamaah, ada sholat duhur berjamaah, mengajarkan anak untuk infak, sedekah. Nah, itu kan secara tidak langsung kita mengajarkan anak nih untuk punya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, berprestasi. Apalagi ya Bu? Mungkin itu nggak Bapak coba pastikan. Monggo siapa Bapak yang dapat itu? Poin siapa? Pak Adit ya? Skor dapat. Kalau ibu itu memimpikan murid-murid itu punya semangat belajar yang tinggi, aktif dan berkarakter. Masya Allah. Iya. Jadi harapan dari kita semua termasuk ibu kepala sekolah. Kenapa kok pengen anak-anak itu punya semangat belajar yang tinggi? Kita ketahui bersama selama ini dengan perkembangan zaman itu kalau menurut ibu itu semangat belajar anak itu kok kurang ya? Harus dioprak-oprak dulu, harus disemangatin yang luar biasa, meskipun udah ditarik, udah diajak, masih aja tetap. Pengen anak yang aktif dengan semangat belajar yang tinggi, tentunya anak aktif, berkarakter sudah pasti kita menginginkan murid-murid yang karakternya baik, punya sopan santun. Oke baik, terima kasih Bu Suarse. Sambil kita diskusi, sambil saya langsung menuliskan hasil dari kalimat rumpang ini ya Bapak Ibu ya, nyambung. Oke, selanjutnya terima kasih buat Ibu Suarse. Yang poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu siapa yang tadi yang dapat, atau kita sepakati kita mau seperti apa nih harapan kita terhadap murid, atau kita percaya itu murid itu seperti apa gitu. Bagian siapa tadi Bapak? Gimana Pak? Ada masukan nggak Pak? Pak Sekres, kita percaya bahwa murid punya soalnya anak itu mempunyai keunikannya masing-masing. Makasih ya Bapak Ibu ya. monggo sambil kita menjalankan diskusi, monggo Bapak Ibu hidangannya. Poin ketiga, siapa tadi Bapak? Oke, monggo Bapak apa kira-kira masukan untuk poin ketiga Bapak? Ya, kalau di sekolah kita mengutamakan hak anak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apa nih Bapak Ibu? Ada lain? Oke baik, itu poin 1, 2, 3 sudah. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, nah, ini Bapak Ibu, kita tahu betul kita sudah menghadapi berbagai macam keunikan dan karakter siswa. Nah sekarang kita tahu nih, kita isi kalimat rumah ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa begini sahabat.
Nomor 3 tadi siapa Pak? Miss Dewi. Ini kalimatnya ini murid di sekolah saya apa murid di sekolah saya seperti itu ya. Murid di sekolah saya. Murid di sekolah saya. Nomor apa? Sadar di sekolah Bapak itu sadar bahwa apa gitu, bahwa sekolah itu mana apa. Mungkin kalau itu mungkin kali ya di sekolah itu belajar kemudian apalagi ya Sadar betul bahwa kewajiban anak sekolah untuk belajar gitu. uh, Atau langsung ke anaknya, mungkin dari anaknya. Coba ditanya Pak Aisyah. Gimana? Apa kamu di sekolah itu sadar kalau kamu di sekolah itu apa gitu. Belajar stop Apa ada jawaban untuk belajar gitu kan? Apa main? ini bisa Ada yang lain nggak, Mesya? Apa sadar betul bahwa di sekolah itu kamu itu mau apa? Mau apa? Apakah mau mengejar cita-cita atau apa? Yang boleh apa? Anak-anak? Meisa? Apa? Meisa? Kan Meisa udah mau lulus nih ya. Meisa tujuan atau kesadaran sekolah itu apa Meisa? Atau yang lainnya? Meisa dulu. Coba, Febri gimana Febri? Itu dari siswa tadi ya, pernyataannya bahwa sekolah itu penting dan untuk mewujudkan masa depan. Oke, terima kasih ya. Untuk poin kelima, kalau dari sekolahnya aku itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang bisa mencapai tujuan pembelajaran para ya tujuan untuk mencapai visi-misi sekolah tentunya harus yakin. Kalau yakin ya Selanjutnya yang terakhir. poin keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjelaskan anak bangsa ini dalam juga. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus melestarikan peran atau tujuan strategi yang tepat dalam menyampaikan materi yang belajar saat di sekolah bersama agar bahwa itu tidak dalam menerima Guru butuh strategi. Guru mempunyai strategi. Strategi dan inovasi.
Oke, alhamdulillah sudah terisi semua kalimat rumpang. Keenam kalimat rumpang kita sudah sama-sama mendiskusikan bahwa yang pertama kita memimpikan murid-murid yang punya semangat belajar yang tinggi, aktif dan berkarakter. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Benar ya Bapak Ibu ya? Ini ada bahasa ini enggak? Oke, ini saya ulangi lagi. Ya, poin yang kedua, kita percaya bahwa murid memiliki keunikan masing-masing. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Setuju Bapak Ibu? Iya, setuju. Poin keempat, murid di sekolah saya ini agak janggal ya bahasa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa begitu bukan ya Pak? Sekolah saya. Murid di sekolah saya betul. Oke, saya ulangi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah itu penting dan untuk mewujudkan masa depan. Keliru lagi. Oke. Nah ini pentingnya diskusi ini Bapak Ibu. Kadang kalau sudah grogi ada kepelitu Bapak rasanya ya Pak. Mohon maaf. Dari tinggi ke panas. Oke, mana cuaca panas banget, luar biasa. Panas banget dari ini. Tadi nomor berapa lagi? Nomor 3. Berapa tadi ya? 5. Ini ya. Jadi yang perlu dirubah ya. Udah benar ya. Oke, saya lanjut. Mohon maaf, intermezzo sedikit. Oke, selanjutnya poin ke-5. Ya kita pintu apa dulu? Nanti diberi ya masukannya. Oke, jadi ini nanti mohon maaf Bapak Ibu yang akan diganti bahwa sekolah itu penting untuk mewujudkan masa depan seperti itu. Apa? Masih ada yang lain lagi Pak? Ada. Oke. Ya, kalau untuk yang poin nomor 3 itu kalau lebih bagus. Boleh masukannya Pak? Saya sadar betul bahwa murid di sekolah itu penting. Ini ya. Murid di Penting. sekolah. Enggak, Bu, maksudnya ini ya rumpang. Kalimatnya. Kalimat rumpangnya memang sudah seperti itu Bapak. Oh iya, kurang ini ya. Saya sadar betul bahwa murid di sekolah Iya ya. itu penting. Iya, memang Murid kalimat di sekolah saya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa Ya kalau cara bacanya itu masih nggak melihat ya. ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah itu penting untuk mewujudkan masa depan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, oke, cara membacanya ya, bahasa Indonesia. Oke, benar. Oke, itu tadi yang poin kelima. Oke, untuk poin 1 sampai 4 sudah sepakat ya Bapak Ibu ya.
Oke, untuk selanjutnya yang poin ke ini tadi juga belum. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bisa mencapai tujuan pelajaran atau mencapai visi misi sekolah. Setuju Bapak Ibu? Kita kan itu warga di sekolah itu kan lingkupnya sudah lebih besar, sudah ada komite, sudah ada kepala sekolah, sudah ada wali, terus sudah ada guru. Jadi kalau misalnya kita warga di sekolah itu yakin, berarti bisa mencapai program yang sudah apa yang sudah dibuat, kalau sudah itu ya. Kalau tujuan pembelajaran itu kan berarti lingkupnya tujuannya. Oke, baik. Saya ganti. Baik, terima kasih tadi Pak ya yang sudah memberikan masukannya. Ini saya revisi. Ya, itu kepala sekolah. Kita warga Pendidikan, yakin. Ya, Bukan tujuan pembelajarannya itu ya. ya, karena kalau tujuan pembelajaran itu kan Yakin dapat mencapai visi misi sekolah. Programnya itu kan udah masuk ya. Oke, baik saya ulangi. Yang poin kelima, kita warga di sekolah ini yakin dapat mencapai visi misi sekolah. Bagaimana Pak? Intinya dibuang apa? Warga sekolah. Dari sana ya Pak. Kalau penumpangnya sudah selesai. Oke. Isinya yang bisa kita revisi. Oke. Cukup ya Bapak Ibu sepakat ya untuk yang poin kelima mencapai visi misi sekolah. Yang terakhir, poin keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru membutuhkan strategi dan inovasi yang tepat. Sepakat kan Bapak Ibu? Iya, warga itu semua. Benar, selalu belajar. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Revisinya seperti apa? Program karena untuk mencapai visi misi melewati program. Baik, saya ulangi untuk yang poin keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan program sekolah ini, program apa? Oke, saya ulangi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan program sekolah membutuhkan kolaborasi antar warga sekolah. Sepakat Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalimat dari keenam kalimat rumpang ini sudah sama-sama kita diskusikan, sudah fix ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk jadinya. Fix ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak, mohon maaf itu ada gambar yang mohon maaf. Oke, lanjut. Oke, untuk di program pendidikan guru penggerak itu kan ada di modul 1-3 itu kita membuat visi guru penggerak. Nah, kemarin saya membuatnya seperti ini, terwujudnya generasi yang berakhlak, berkarakter dan berwawasan global. Ini visi dan harapan saya sebagai guru penggerak untuk sekolah saya tercinta SDN 1 Mulyasari. Oke, selanjutnya setelah visi ada
prakarsa perubahan. Dengan cara apa prakarsanya? Yaitu meningkatkan kemandirian dan wawasan global peserta didik melalui teknologi. Yang kita tahu bahwa teknologi sekarang sudah sangat mempengaruhi peserta didik kita. Kita harus memberikan memberikan pemahaman melalui teknologi. Peningkatan kualitas melalui teknologi. Oke, boleh Bu. meningkatkan kemandirian dan wawasan global peserta didik melalui teknologi. Kita di SD, ya, gitu loh. Pro dan kontra ketika anak-anak membawa gadget gitu. Di SMK ada boleh gitu loh, tapi kan ada tertentu. Gimana itu kepala sekolah meningkatkan kemandirian dan wawasan global dengan melalui teknologi. Teknologi yang seperti apa? Dijelasin secara rinci. Baik, kemarin memang ini menjadi pertanyaan juga buat saya ketika nge-zoom gitu ya, ruang kolaborasi. Jadi memang cara seperti apa, sedangkan kita posisinya di SD. Kalau di SMA, di SMP kemungkinan sudah ada izin dari sekolah untuk membawa HP. Sedangkan di SD kan memang tidak diperbolehkan seperti itu di SD manapun, di sekolah manapun. Jadi menurut saya cara memperdalam atau meningkatkan kemampuan teknologi peserta didik itu dengan cara kita menggunakan media pembelajarannya. Yang pertama mungkin kita sering menggunakan LCD proyektor, kemudian dari situ kan kita bisa menunjukkan media pembelajaran sesuai dengan materi dengan berbagai video, berbagai tontonan-tontonan yang edukatif dengan cara seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin di bagian ekstrakurikuler. Jadi kita menggunakan berbagai inovasi dan kreativitas dengan melihat di YouTube. Mungkin ada Bapak Ibu ini boleh. Ibu. Sedangkan gadget itu mempengaruhi, ya nggak sih Mas? Ya. Jadi rasa perubahannya ya mungkin maksudnya berarti itu masuk di wawasan globalnya itu memasukkan teknologinya mungkin di situ. Nah, berarti di prakarsa perubahannya harus ditambahi untuk masuk ke berakhlak dan berkarakternya. Saya tambahkan aja, saya tulis. Ditulis di kertas saja. Kan gitu. Karena ini Mohon maaf tadi apa Bu, di bagian teknologinya diganti atau ditambah? di prakarsa perubahan ini kan masih teknologinya ini maksudnya berwawasan globalnya aja. Karakter dan berakhlaknya tadi belum masuk ke prakarsa perubahan. Untuk mencapai anak yang berakhlak dan berkarakter belum ada di prakarsa perubahan. Enggak. Ya, Maksudnya teknologinya itu masuk. Teman prakarsa perubahan itu kan sesuatu yang direncanakan kita untuk mencapai visi, gitu kan? Nah, apa saja gitu, jadi nggak cuma satu. Apa dari program sekolah, nah dari karakter tadi bisa sholat, anak nah di situ buat karena di sini cuma satu, sedangkan prakarsa perubahan itu boleh dilaksanakan beberapa rencana. Kan boleh kan? Oke, baik. Jadi memang ini harus direvisi. Nanti ini perlu saya direvisi.
kita lanjut aja ya Bapak untuk membersihkan waktu. Tetap nanti ini menjadi bahan evaluasi saya untuk prakarsa perubahan nanti saya akan kasih. Oke, kita lanjut ya Bapak. Sama Haji. Karena wes lopet, nunggu lah. Ada apa jasanya? Sambil menunggu. Honornya Bu. Jadi ini tadi visi saya sebagai guru penggerakkan tadi sudah kita sama-sama lihat. Nah, kita Hidupin. Jadi itu udah disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, oleh Kepala Sekolah bahwa visi sekolah kita sudah luar biasa banget Bapak Ibu. Disingkat dengan akronim Preman Berkarya. Yang itu maksudnya adalah mewujudkan generasi berprestasi, itu dari situ berprestasi, berinovasi, aman, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya dalam sekolah, dalam bukan jalan Pak, jalan masyarakat. Tipe jadi nanti dikit lagi. Ya, tipe itu nanti. Oke, nanti saya benerin Pak. Jadi kita ulangi lagi bahwa visi sekolah kita ini sudah luar biasa. SD 1 Mulia Said memiliki visi preman berkarya, mewujudkan generasi berprestasi, berinovasi, aman, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya dalam sekolah hijau yang ramah anak. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita memang sudah merasakan sendiri. Walaupun kita memang dinaungi oleh Astra, YPAN dari Astra, tapi kita kan yang menjalankan. Kita yang luar biasa dari awal itu kita mewujudkan peserta didik kita untuk berprestasi, berinovasi, sudah terbukti. Bukti kita alhamdulillah sudah banyak, makanya luar biasa sekali program sekolah kita. Nah, ini visinya. Sudah sesuaikan dengan profil pelajar sila 6 unsur profil pelajar Pancasila. Ini kita mungkin tahu ya Bapak Ibu, atau mungkin kita belum tahu nih sebagai guru apa sih profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya gitu. Jadi ini sebenarnya unsur-unsur profil pelajar Pancasila ini sudah kita miliki, tanpa kita sadari. Alhamdulillah mungkin sebagian besar anak-anak kita itu sudah masuk ke dalam unsur profil pelajar Pancasila. Walaupun sebagian kecilnya ada greget-greget di mana gitu ya Bapak Ibu murid kita, tapi ya nggak Pak Samin. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan refleksi visi. Nah, tadi visi kita sudah tahu apa. Kemudian pertanyaannya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Nah, ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira sudah selaras atau belum? Menurut Bapak Ibu gimana? Monggo Pak Samin boleh sepertinya. Menurut Bapak kira-kira visi sekolah kita tadi nih sudah selaras atau belum? Monggo. Mohon izin kepada Bapak yang sudah senior. Jadi ini Pak, kan tadi kita sudah punya visi nih. Visi kita kan tadi preman berkarya tadi. Nah, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras belum buat cita-cita murid kita? Malah menurut saya juga, karena kami menyusun visi-visi itu ya berdasarkan
kebiasaan yang kami atau kita lakukan atau yang kita laksanakan bareng-bareng bersamaan. Menurut saya jadi sudah. Baik, terima kasih Bapak Samin selaku guru senior saya. Memang benar bahwa visi sekolah kita yang sudah kita rancang, sudah kita bentuk itu sudah sesuai atau selaras dengan cita-cita untuk murid. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya sebentar lagi kok Bapak Ibu. Pertanyaan refleksi visi lanjutan. Jika sudah, jadi kan jawabannya sudah selaras ya Bapak Ibu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kalau misalnya ada, jika iya apa? Ada nggak Bapak Ibu? Atau memang sudah cukup tadi sudah luar biasa tuh akronimnya Preman Berkarya. Itu sudah mencakup keseluruhan dari tujuan atau visi sekolah kita. Bapak Ibu ada nggak yang perlu ditambah? Kalau kemarin itu untuk mencari akronim yang pas buat di telinga itu yang nggak ketemu, hanya yang sudahlah yang sebenarnya pengen sesuatu yang bermakna. Dapat juga buat iya, memang itu kayaknya Identik dengan ya sekolah kita apalagi di sekolah itu musim itu kan di bulan Juli ya. Di bulan Juli kami di kelas sekolahnya waktu itu lagi sakit gitu kan. Terus nggak ketemu nih otak udah mentok gitu kan. Yang selama ini memang kami dibiasakan tidur. Iya, karena kami tuh nggak pernah diajak loh untuk langsung visi dan misi gitu. Nah kami kayak dilepasin sendiri, nggak ada atasan, nyusun sendiri yang harus cepat-cepat deadline. Jadi ya udah walaupun gimana kita gimana bergerak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini PR buat kita semua. Kedepannya semoga nanti di tahun yang akan datang kita bisa merumuskan, mengkerucutkan visi sekolah kita. Kita sudah punya nih yang kemarin akronimnya, cuma memang kita harus direvisi lagi akronimnya biar lebih bermakna seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kesimpulannya tadi sudah kita sama-sama inilah intinya bahwa memang visi sekolah kita akronimnya harus dievaluasi, harus diperbaiki, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya cukup seperti itu. Cukup ya Bu Fitri. Oke, nah tadi kan sebelum ditutup ya Bapak Ibu dan anak-anak, tadi kan Ibu sudah membagikan lembar penilaian nih. Nah situ mungkin sebagian kalian sudah baca dikit bagian atasnya. Nah Ibu pengen dengar nih dari kalian, kira-kira selama ini kalian dari kelas 1 sampai kalian mau lulus, kalian merasakan seperti apa ketika Bapak Ibu gurunya mengajar? Boleh siapa? Meisa, Reza, Adel, Meisa. Seinginnya Meisa aja. Selama ini pengalamannya. Kamu nggak apa-apa, nggak cuma satu kok, nggak satu-satu, nggak kantor memang. Apa? Kalau kamu ngomong, asalnya ajarnya bagaimana menurut kamu udah semuanya juga bagaimana? Semuanya bagian kok, nggak cuma Meisa aja. Ya, nggak perlu apa-apa. Ya, sudah mungkin sudah sesuai. Kami diberikan hak untuk bersuara, kami diberikan hak untuk jadi kamu kan kelas belajarnya kelas 1 sampai 6. Tapi kalau 1 sampai 5 kamu udah lupa apa-apa. Di kelas 6 kan kamu dari mana itu diajar sama Pak Jani toh. Kamu ingin angkat kemudian kamu suarakan lewat ngomong bahwa selama saya belajar saya merasa begini. Di kepastian saya merasa senang ketika belajar bersama Pak Jani. apa namanya? Tanya prestasi, itu ngomong.
Ya, oke. Ya, bisa. Dan Oh, nah itu kan mengajar Bapak Ibu, Bapak Ibu gurunya mengajarkan ini. Oke, di sini nih. Ambil sana buatnya. Ada dulu ya. Depan dulu nih. Selama saya sekolah di sini, saya merasa kan semuanya juga ngomong, mulai dari apa aja, satu aja, dari satu ini boleh, selama saya berserta. Ya, nggak perlu takut salah ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang gantian. menurut saya Selama saya belajar, kalau berarti suaranya lama, kalau di kelas boleh saya suka belajar dengan Merapi karena pembelajarannya selalu seru, orangnya ramah, jadi saya nyaman belajar sesuai dengan bahasa anak-anak. Bahasa kamu belajar cantik, lembut. ya lembut. Ibu Ranti mengajarkan saya dengan cara yang menyenangkan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sampai Pak Samin, gimana? Pak Samin kan? Iya, Pak Samin. Pak Samin gimana? Galak. Pak Samin itu lebih tegas. Boleh. Boleh. Samin gimana? Menurut Feby gimana? Pak Sarmi mengajarkan saya dengan tegas tapi seru. Tapi seru, tegas tapi seru. Oke, cukup atau ada lagi nih Bapak Ibu? Cukup kali ya. Terima kasih Bapak ya. Oke, baik. Jadi itu ya Bapak Ibu, alhamdulillah tadi diskusi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu juga sudah membantu saya untuk sebenarnya kita semua sih, tidak hanya saya saja, ini untuk visi sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah sama-sama merumuskan atau merelevansikan visi sekolah kita seperti itu. Baik, sekian. Ini sebelum saya tutup ada lagi masukan untuk saya, mungkin Bapak Ibu boleh. Oke. Ada nggak Bapak Ibu? Cukup. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah saya sudah dibantu sama melayani Bapak Ibu ya. Mungkin sekian cukup diskusi kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.